Terjadilah Arabisasi ke seluruh dunia. Semua orang yang ingin berkarir di pemerintahan haruslah memahami bahasa Arab. Dan setiap orang di semua wilayah kekuasaan kaum muslim harus menggunakan koin mata uang dinasti Umayyah sebagai satu-satunya alat pembayarannya resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Malik bin Marwan lahir di Madinah pada 646 pada masa Khalifah Utsman bin Affan memimpin Khulafaur Rasyidin. Ia adalah putra Marwan bin Al-Hakam atau Marwan I, keturunan Bani Umayyah, yang merupakan salah satu klan terkaya di suku Quraisy. Saat Abdul Malik masih kecil, ayahnya adalah seorang sekretaris kepercayaan Khalifah Utsman bin Affan. Di usia 10 tahun, ia menjadi salah satu saksi pembunuhan Khalifah Utsman yang kemudian membuatnya selalu menaruh curiga kepada orang-orang Madinah. 6 tahun berselang, Abdul Malik ditunjuk untuk memimpin pasukan dari Madinah dalam melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, sepupunya sekaligus pendiri kekhalifahan Umayyah di Suriah. Setelah itu, ia kembali ke Madinah dan mendampingi sang ayah, yang kala itu tengah menjabat sebagai gubernur Madinah. Abdul Malik pindah ke Suriah ketika terjadi pemberontakan di Madinah atas kekuasaan Yazid I, Khalifah Bani Umayyah kedua, yang kemudian dikenal sebagai Perang Saudara Islam II. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah dari dinasti Umayyah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705. Abdul Malik mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya Marwan bin Hakam. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa kepemimpinannya inilah kekhalifahan Abdullah bin Zubair di Hijaz dihabisi. Cucu Abu Bakar As-Siddiq, Syahid dengan kepalanya dipenggal. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa di era kepemimpinan Abdul Malik merupakan permulaan masa keemasan dinasti Umayyah. At-Tabari mencatat, hal pertama yang dilakukan Abdul Malik begitu dilantik adalah menegaskan kembali kedudukan dinasti Umayyah yang sempat hancur. Setelah selesai pengangkatan atau baiat di Masjid Damaskus pada 65 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan naik mimbar dan menyampaikan pidato singkat namun tegas yang dicatat oleh sejarah. Di antara isi pidato itu adalah, "Aku bukan khalifah yang suka menyerang dan lemah, bukan juga seorang khalifah yang suka berunding, bukan juga seorang khalifah yang berakhlak rendah. Siapa yang nanti berkata begini dengan kepalanya, akan kujawab begini dengan pedangku." Setelah itu, ia turun dari mimbar. Sejak saat itu, wibawanya dirasakan oleh segenap hadirin. Mereka mendengarkan ucapannya dengan rasa hormat dan kepatuhan, dan dia benar-benar membuktikan kata-katanya. Hanya sesaat setelah itu, armada perang pun dipersiapkan matang. Lawan pertama yang harus ditundukkan adalah Abdullah bin Zubair yang menguasai wilayah mulai dari Hijaz hingga Persia. Taktik Abdul Malik cukup jitu. Ia tidak langsung menyerang pusat kekuatan Abdullah bin Zubair yang berada di Mekah dan Madinah, tapi melumpuhkan dulu Persia atau Irak, Iran, Khurasan, dan Bukhara yang menjadi lambung perekonomian Bani Zubair. Setelah menjinakkan Persia, maka babak akhir penaklukan dilangsungkan. Sebuah pasukan terdiri dari 2.000 personil yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf diberangkatkan ke Mekah dari Damaskus. Terkait pemilihan Hajjaj bin Yusuf ini, At-Tabari mengatakan bahwa Hajjaj sendiri yang meminta kepada Abdul Malik. Ia mengatakan pada Abdul Malik bahwa ia bermimpi mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mengulitinya. Abdul Malik kemudian berpesan pada Hajjaj bin Yusuf bahwa ia diperbolehkan melakukan apapun yang dianggapnya baik, atau dengan kata lain, Hajjaj diberikan wewenang penuh atas misi ini.
Hajjaj bin Yusuf lalu berangkat menuju Mekah. Namun, ia tidak melalui jalur biasa, melainkan menggunakan jalur ke Irak lalu memutar ke arah Mekah. Dan pada bulan Sya'ban 72 Hijriah, dia tiba di Taif. Pada kesempatan yang sama, sisa kekuatan Abdullah bin Zubair yang semula sudah bersiap menyambut serangan ini di Madinah harus berkemas dan bergerak menuju Taif. Di Taif, perang pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertempuran ini, armada yang merupakan kekuatan terakhir Abdullah bin Zubair hancur. Sedang di sisi lain, Hajjaj bin Yusuf juga mengalami kerugian yang besar. Setelah pertempuran ini, Hajjaj bin Yusuf mengirim laporan kepada Abdul Malik tentang kemenangan dan juga kerugian yang dialaminya. Mendapat laporan ini, Abdul Malik pun mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 personil dari Damaskus untuk menggandakan kekuatan Hajjaj bin Yusuf. Pasukan ini baru tiba pada bulan Zulkaidah atau hanya 1 bulan sebelum bulan haji. Mereka langsung bergabung dengan pasukan sebelumnya dan membombardir kota Mekah dengan ketapel. Menurut beberapa laporan, mereka hanya menghentikan penyerangan hanya pada musim haji. Itu pun atas permohonan Abdullah bin Umar. Selama proses haji berlangsung, pasukan Hajjaj bin Yusuf tidak mengenakan ihram dan berkeliling kota Mekah dengan menghunus pedang. Pada tahun 73 Hijriah, akhirnya pasukan Damaskus berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Cucu Khalifah Abu Bakar ini ditusuk dengan pedang dan kepalanya dipenggal. Setelah menjinakkan kekuatan Abdullah bin Zubair, praktis kekuasaan dinasti Umayyah tidak memiliki saingan. Abdul Malik benar-benar berkuasa penuh layaknya seorang raja. Ia memiliki keluasan untuk berkreasi dan mengembangkan wilayahnya. Pada masa inilah banyak progresivitas yang dilakukannya, baik dalam hal perluasan wilayah maupun dalam manajemen administrasi pemerintah. Wilayah penaklukan yang sebelumnya dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dilanjutkan lagi pada masa Abdul Malik. Pasukan Bani Umayyah merangsek ke Eropa menaklukkan Bizantium, mengukuhkan kekuasaannya di Afrika Utara dan meluaskan wilayah ke timur hingga ke India dan Asia Tengah. Menurut Emon Giron dalam bukunya Turning Point in the Middle Eastern History, terdapat setidaknya 2 terobosan monumental dan sangat berpengaruh yang dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik. Pertama, ia mewajibkan semua wilayah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kebijakan ini telah mendistorsi kedudukan bahasa Yunani dan Romawi di Eropa dan bahasa Persia di Asia. Kedua, ia membuat standar alat tukar, yaitu mata uang yang sama di semua wilayah taklukannya. Kedua, terobosan ini secara signifikan merombak kebudayaan sebagian besar peradaban kuno yang sudah mengakar selama ratusan tahun. Terjadilah Arabisasi ke seluruh dunia. Semua orang yang ingin berkarir di pemerintahan haruslah memahami bahasa Arab, dan setiap orang di semua wilayah kekuasaan kaum muslim harus menggunakan koin mata uang dinasti Umayyah sebagai satu-satunya alat pembayarannya resmi. Tak hanya itu, Abdul Malik juga berhasil membuat tata administrasi kekuasaan yang rapi dan rinci dalam skala besar. Ini adalah salah satu kekuatan dalam memerintah. Sejak menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik bin Marwan memiliki tujuan utama, yaitu menyatukan seluruh wilayah kekhalifahan yang ada. Pasalnya, pada saat Abdul Malik bin Marwan naik tahta, otoritas Umayyah di beberapa wilayah telah runtuh sebagai akibat dari Perang Saudara Islam II. Akan tetapi, cita-cita tersebut bukan hal yang mudah dilakukan, mengingat berbagai perlawanan yang terus muncul untuk melawan kekhalifahan Umayyah. Pada awal pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan berhasil mengakhiri beberapa pemberontakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah itu, kondisi pemerintahan sedikit lebih kondusif dan jabatan kekhalifahannya pun semakin kuat.
Kendati begitu, Abdul Malik bin Marwan masih terus berusaha melawan musuh utamanya, yakni Abdullah bin Zubair yang mendirikan kekhalifahan di Mekah ketika pecah perang saudara dua. Guna mengalahkan kekuatan Zubair, Abdul Malik melakukan gencatan senjata dengan kekaisaran Bizantium. Ia juga bersekutu dengan bangsawan Arab dan berkemah bersama pasukannya untuk mempersiapkan perang melawan Zubair. Abdul Malik mengerahkan 2.000 pasukannya yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yang didukung oleh bala bantuan di bawah pimpinan Tariq bin Amr, yang berhasil mengambil alih Madinah. Pada Maret 692, Al-Hajjaj mengepung sekaligus memborbardir Mekah, yang saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Zubair. Zubair yang berkekuatan 10.000 pasukan rupanya tidak sanggup menghadapi serangan yang diluncurkan oleh Al-Hajjaj. Sekitar bulan September-Oktober, Al-Hajjaj berhasil membunuh Zubair, yang menjadi penanda berakhirnya Perang Saudara Islam II dengan kemenangan Bani Umayyah. Setelah itu, perang dengan Bizantium berlanjut, yang membuat Bani Umayyah maju ke Anatolia dan Armenia untuk menghancurkan Kartago dan merebut kembali Kairawan. Penaklukan itu menjadi modal awal penaklukan selanjutnya di Afrika Utara, sebagian barat dan semenanjung Iberia pada 698. Prestasi Abdul Malik bin Marwan selama menjadi khalifah lainnya adalah di wilayah timur. Ia berhasil menegakkan otoritas kekhalifahan di Irak dan Khurasan, serta membasmi oposisi Khawarij pada tahun 702, sehingga pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ditandai dengan konsolidasi kekuatan Bani Umayyah yang damai dan makmur. Adapun prestasi-prestasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai berikut. 1. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Penggunaan bahasa Romawi dan Persia dalam pembukuan administrasi diganti dengan bahasa Arab. 2. Huruf-huruf hijaiyah diberi tanda titik dan harokat. 3. Membuat mata uang dinar dengan menulis ayat Al-Quran pada mata uang tersebut. 4. Berluasan penaklukan wilayah Afrika. Khalifah Abdul Malik pun ikut serta dalam penaklukan kota Glola yang terletak dekat Kairouan. Abdul Malik bin Marwan memerintah hingga akhir hidupnya pada tahun 705. Selama 2 dekade memimpin, ia tidak hanya berhasil menyatukan seluruh wilayah di bawah kekhalifahannya. Banyak keberhasilan Abdul Malik yang menjadi modal bagi putranya, Walid bin Abdul Malik, dalam membawa Bani Umayyah menuju kejayaan. Abdul Malik bin Marwan juga terkenal sebagai khalifah yang membangun Dome of the Rock atau kerap disebut bangunan kubah emas yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Israel. Dome of the Rock disebut sebagai monumen Islam tertua yang memiliki sejarah besar, terutama bagi umat Islam dan Yahudi. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa saksikan video-video lainnya juga ya sobat. Sekian dari Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.